Shalom saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Buat hari ini, minggu ini kita kembali memuji, memuliakan Tuhan, beribadah, bersekutu kepada jemaat FCC dimanapun Anda berada saat ini. Biarlah semuanya kita bersuka cita, bersemangat untuk hari minggu ini, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Shalom saudara dimanapun Anda berada. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa lebih dahulu. Terima kasih Bapa, segala puji bagimu karena Engkau baik bagi kami, kasih-Mu besar bagi kami, kemurahan-Mu besar bagi kami, perlindungan-Mu besar bagi kami. Berkati ibadah kami, persekutuan kami, minggu ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya berkat, pertolongan, anugerah, dan kuasa daripada Tuhan bekerja atas hidup kami. Bagimu-lah pujian, hormat, dan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin. Haleluya. Aku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baik dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur kami Bapa. Haleluya. Amin. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan. Haleluya. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita hari ini, saat pagi ini kita berdoa di dalam nama Yesus bahwa kita akan belajar kembali firman Tuhan. Khotbah minggu ini adalah bicara tentang kembali kepada tema kita, yaitu berjalan dalam anugerah Tuhan. Berjalan dalam anugerah Bapa. Ya, saudara, kita berjalan dalam anugerah Bapa kita yang luar biasa. Jadi, walking under the grace of our God, living under the blessing of our God.
Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita bicara tentang apa yang sedang kita pelajari dengan tema yang kita sedang hadapi, yaitu saudaraku, Mazmur 63. Kita kepada Alkitab kita, Mazmur 65 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini saudaraku. Mazmur 65 ayat 5, demikian firman Tuhan. Saya baca dari ayat yang pertama sampai yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar najar. Engkaulah mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan sangat jelas berkata kepada kita bahwa berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara, aku kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi ini kita bersekutu ingin belajar tentang kebenaran bahwa apa yang sedang kita hadapi, yaitu kita untuk melihat kemuliaan Allah, melihat keagungan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam iman kita. Dan biarlah kita saudara kasih dalam nama Yesus sebagai orang pilihan-pilihan Tuhan, umat pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang berjalan dalam anugerah Tuhan. Saudaraku, di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan sudah memanggil bangsa Israel itu pergi ke tanah Kanaan, selalu Tuhan katakan, sekarang aku serahkan tanah ini. Masukilah tanah ini, masukilah negeri itu, masukilah tempat itu. Tuhan sudah menjanjikan sebuah peperangan penuh dengan kemenangan, sesuatu yang kita peroleh, yaitu kemenangan yang harus kita terima sebagai umat Allah, karena Dialah yang berperang ganti kita, dan kita diam saja mengikuti apa kehendak Tuhan. Tetapi Israel gagal. Karena apa saudara? Karena mereka seringkali berbantah-bantah dengan Tuhan. Ketika Tuhan berkata masuki, artinya perintah, pergi dan takluki, kuasai, sebab aku telah menyerahkannya itu kepadamu. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita umat Tuhan, gereja FCC, kita juga adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah ditetapkan Tuhan. Maka tadi di ayat kata berkata, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Amin. Saudaraku, sesuatu yang sangat indah dan luar biasa. Kalau saya dan saudara sebagai umat pilihan Allah, kita ditetapkan sebelum dunia dijadikan, kita sudah ditetapkan oleh Allah menjadi milik pusakanya Tuhan. Dan saudaraku, jika Tuhan memilih saya dan saudara sebagai umatnya, maka Ialah yang telah bekerja melakukan sesuatu bagi saya dan saudara. Dia yang menyediakan, Dia yang mencukupkan, Dia yang memberkati, karena kita berjalan dalam anugerahnya. Jadi kalau kita berjalan anugerahnya, maka dari awal sampai akhir kita ada dalam anugerah. We are living under grace in the times of God, dan kita ada di dalam naungannya. Maka saudaraku, segala sesuatu adalah di bawah kuasanya Tuhan, di dalam kontrolnya Allah. Makanya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita patut bangga dan kita patut bersyukur. Tema kita, biarlah kita melihat kemuliaan Allah. Open the eyes of my heart. I want to see the glory, the merciful of God in my life. I want to know that our God is wonderful. My God is really a living God, that He know everything about me. And now I only come to Him, to worship Him in His presence. Itu sebabnya dikatakan bahwa saudaraku, berbahagialah orang yang engkau pilih. Saudara, satu hal yang kita harus pikirkan, bahwa saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan yang telah ditebus dengan darah Yesus, yang telah diciptakan oleh Tuhan di dalam anugerah dan kemuliaannya. Maka saya, saudaraku, kita tahu kita ada dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sana dikatakan berbahagialah orang yang engkau pilih. Dan saudaraku, kita pilihan Allah, bahkan pilihan-pilihan Allah itu, karena yang menjadi terpilih, firman Allah berkata pilihan umat Tuhan. Nah saudara, di sana dikatakan, maka orang yang mendekat diam di pelataranmu. Saudara, umat Tuhan harus diam, pilihan
umat pilihan itu harus dekat dan ada di dalam pelataran Tuhan, saudaraku. Sebab kita tahu kita sudah ditebus dengan darah Yesus, maka kita adalah miliknya. Oleh Rohnya kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Maka saudara, kita tidak boleh jauh daripada hadirat Allah. Kita tidak boleh lari daripada hadirat Allah. Kita tidak boleh tinggalkan hadirat Allah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Yesus saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Sebabnya saudaraku kasih dalam nama Yesus, bahwa kita harus tinggal di dalam pelatarannya, di dalam anugerahnya, di dalam berkatnya. Maka saudaraku, we are walking in the grace of God, in the blessing of God. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus. Dan saudaraku, mari kita membangun hubungan kita. Itu sebabnya waktu di mana virus corona ini, COVID-19 itu sebenarnya adalah waktu yang sangat baik untuk saudara dan saya untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, adakah benar-benar kualitas saudara benar-benar anak Tuhan ketika saudara diberikan waktu sedemikian? Apakah yang Anda bangun? Persekutuan dengan Tuhan, komunitas kita, keluarga kita yang kita harus bangun, saudara. Ataukah Anda punya gaya hidup yang sama ketika saudara tidak peduli dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita di rumah kita diberikan kita lockdown pun demikian, maka kita akan tetap tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara, mari renungkan, inilah waktunya untuk saya dan saudara untuk refleksi diri kita. Kalau selama ini saudaraku kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, mari kita reverse kembali dan kita pikirkan kembali jalan hidup saya, jalan hidup iman saya. Bahkan lebih daripada itu saudaraku, kita pikirkan bagaimana masa depan keluarga kita. Karena kita mungkin sudah terlalu terlena. Orang tua, anak dan ibu tidak lagi, suami tidak lagi ada dalam harmonisasi. Sehingga saudaraku, kita seringkali tidak ada lagi waktu untuk bersekutu. Saudaraku, ada sesuatu yang positif yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara di dalam situasi seperti ini. Tetapi kita percaya segala sesuatu apapun mendatangkan baik bagi Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun yang terjadi, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah saudara, harusnya kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan orang yang dipilih, yang ada dalam persekutuan dengan Tuhan, yang tinggal di pelataran Tuhan, maka janji Tuhan sangat luar biasa bagi saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Haleluya. Saudara, apa yang sangat luar biasa di sini adalah, saudaraku, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya saudaraku. Bahkan kita mau mengalami, saudaraku, kita begitu luar biasa. Bahkan di ayat seterusnya saudaraku dikatakan di dalam ayat yang Mazmur 65 ayat yang ke-9 sampai 13. Kalau saudara baca di situ firman Allah sangat jelas saudaraku. Ya, dikatakan bahwa Tuhan mau kita menikmati hadirat Allah yang luar biasa. Dia katakan, saudaraku, di dalam Mazmur 65 ayat 9, saudara, di sana dikatakan bahwa Tuhan berkata, sebab itu orang yang diam di ujung-ujungmu takut kepada tanda-tanda mujizatmu, ya, tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai, ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah sungguh luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sana dikatakan bahwa Tuhan memahkotai kita dengan kebaikan. Ya, Tuhan memahkotai kita dengan tahun dengan kebaikan. Ayat 12 di sana dikatakan saudaraku, sangat jelas saudaraku, supaya kita tahu bagaimana berkat yang akan kita terima dan saya terima sebagai orang yang percaya di dalam hadirat Allah, di dalam kuasa Tuhan. Firman Tuhan berkata ayat 12, tanah-tanah engkau, saya ulangi ayat 12, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berkepigakan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Saudara, firman Tuhan sangat jelas saudaraku, bagi saya dan saudara yang hidup dan tinggal di dalam hadirat Allah, orang-orang pilihan Allah,
milik yang sungguh tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebab banyak kita seringkali melupakan siapa saya, siapa kita. Kita umat pilihan Allah. Dan kalau kita tahu kita adalah umat pilihan Allah, kita tidak mungkin jauh daripada hadirat Allah. Bagaimanapun saudara berjalan, bagaimanapun saudara bekerja, bagaimanapun saudara berusaha, tetapi kalau saudara tidak di dalam hadirat Tuhan, maka yang akan ada adalah kekecewaan dan sakit hati dan kepahitan, saudaraku. Tetapi Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat dan tidak baik kepada saya dan saudara. Dia ingin kita menikmati anugerahnya karena dia telah mati bagi saya dan saudara. Darahnya telah menghapuskan dosa kita. Maka kita, saudaraku, ada dalam anugerah Allah. Ia ingin saya dan saudara mengalami sukacita, mengalami berkat, mengalami perlindungan, bahkan terlebih mengalami keselamatan yang akan datang yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Maka saudaraku, Tuhan mau saya dan saudara ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tetapi berkat itu jangan membuat saudara berlari daripada Allah. Bahkan jangan meninggalkan Tuhan, saudaraku. Berkat tidak boleh membuat kita meninggalkan Tuhan. Karena secara banyak orang setelah diberkati malah tidak ada di gereja, bahkan hilang. Bahkan kita seringkali lupa di mana mereka berada. Bahkan seringkali lebih banyak berjalan di luar daripada di dalam melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, dan tema kita pada hari ini adalah bagaimana kita melihat kemuliaan Allah. Tetapi kuncinya, saudara, bagaimana saudara boleh melihat mujizat itu hanya ada satu. Ketika saudara tahu siapa saudara. Saya dan saudara adalah umat pilihan Allah. Dan kemudian saudara, kita ada selalu dan rindu dan harus tetap tinggal di dalam anugerahnya. Kemanapun saudara bekerja, kemanapun Anda berjalan, kita ada di dalam berkat, perlindungan dan anugerah Allah. Kesemua segala sesuatu adalah dalam lindungan anugerah Allah. Kalau saudaraku, apapun Anda bisa lakukan itu karena anugerah Allah. Kalau bukan karena anugerah Allah, kita tidak bisa buat apa-apa. Tetapi saudaraku, orang yang ada, yang mengerti siapa dia dan dia tetap tinggal di dalam hadirat Allah, maka janji Tuhan sangat luar biasa. Di sana dikatakan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Saudara, sangat luar biasa. Tuhan memahkotai tahun, seluruh tahun, dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir, dari tahun awal Januari sampai Desember. Apapun namanya tahun yang saudara akan hadapi, tahun berapa itu. Hari ini saudara, kita memasuki tahun 2020, tetapi kita tahu ada masalah dan banyak persoalan yang sedang terjadi. Tetapi seringkali kita tidak bisa menerima dengan pikiran kita. Tetapi ada satu hal yang saya dan saudara harus pahami, bahwa saya dan saudara, umat pilihan Allah, kita berjalan dalam anugerah Allah dan ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada dalam anugerah dan berkat Allah dan kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Maka sepanjang tahun Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menjaga, memberikan kita damai sejahtera, sukacita, kesehatan, perlindungan oleh darah Yesus. Itulah sebabnya saudaraku, kita diajak oleh Tuhan untuk tetap tinggal di dalam hadiratnya. Tuhan berkata, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Firman Tuhan, kemana engkau, dalam terjemahan English version, saudaraku, dikatakan sangat jelas, saudaraku, kemanapun engkau pergi ada dalam kelimpahan. Artinya engkau memahkotai tahun dengan kebaikan, jejakmu mengeluarkan lemak. Mengeluarkan lemak, jejakmu mengeluarkan lemak itu apa artinya, saudaraku? Today English version berkata, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berjalan, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau kerjakan, dan semua Allah akan lakukan dalam kelimpahan. Saudaraku, Anda menjadi pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Anda menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa. Sebab Tuhan menyertai saudara dengan kelimpahan. Bahkan di Mazmur 103 ayat 4 dikatakan, memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 103 ayat 4, daripada konteks kita, yaitu Mazmur 65 ayat 12 itu, saudaraku, engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Dalam Today English version, jejakmu mengeluarkan lemak itu artinya kemanapun engkau pergi ada dalam kelimpahan. Mazmur 103 ayat 4 di sana, memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Saudaraku, saudara, firman Tuhan sangat jelas, luar biasa bagi saya, saudara. Dengan maksud kelimpahan itu, dalam bahasa Ibrani namanya asar, saudaraku. Kelimpahan itu artinya asar. Ya, dengan kelimpahan Tuhan memberi saudara kelimpahan.
Ya, saudaraku, kemanapun saudara dan saya pergi, itu ada dalam kelimpahan. Dan kelimpahan di dalam Ibrani bermaksud adalah di sini adalah pertama, mengapa kita ada dalam kelimpahan? Pertama adalah kenapa terjadi kelimpahan bagi saya dan saudara? Itu pertama karena kasihnya, kasih Bapa. Itu semua berlaku karena kasih Tuhan, Allah yang Maha Kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga karuniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti saudaraku, karena kasih Ia menyediakan, karena kasih Dia melakukan, karena kasih Dia mencukupkan, karena kasih Dia memberkati saudara, karena kasih Dia menyelamatkan, karena kasih Dia bekerja dengan luar biasa bagi saya dan saudara. Itulah Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan. Saudaraku, itu karena kasihnya. Kedua, maksud dari kelimpahan adalah karena kepeduliannya. Ya, Dia peduli. Kita sering kata Allah peduli, Allah mengerti. Apa yang Dia peduli, apa Dia mengerti? Yaitu saudara, Dia mau saya dan saudara tidak dalam kesusahan, tidak dalam penderitaan, tidak dalam masa depan yang suram, tidak ada dalam hal-hal yang akan datang yang penuh dengan kekecewaan dan sakit hati dan kepahitan, apalagi kebinasaan. Tetapi Dia, saudaraku, mau saya dan saudara tinggal di dalam hadiratnya, tinggal di dalam anugerahnya, tinggal di dalam kehidupan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara, sehingga kita bisa menikmati kelimpahan-kelimpahan yang datangnya dari Tuhan, terutama sukacita sorga. Dan kelimpahan itu bukan hanya uang saudara, itu yang menjadi masalah. Ya, kelimpahan itu bicara tentang sehat, damai sejahtera, sukacita, berkat, anak cucu, keharmonisan dalam rumah tangga, dan juga saudaraku di dalam segala sesuatu. Saudaraku, berkat uang juga, tetapi saudaraku itu adalah hal-hal yang akan kita hadapi dan terima kemudian ketika saya dan saudara menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan ketiga saudara, maksud dari kelimpahan asyar itu, ya tadi karena kasihnya, kedua karena kepeduliannya, saudaraku, dan ketiga adalah karena Tuhan sanggup. Karena Tuhan sanggup, dalam kata, karena Dia sanggup melakukannya. Dia bukan tidak sanggup, Dia sanggup melakukannya. Dia mampu melakukannya, Dia boleh melakukannya, Dia bisa dapat melakukannya. Firman Tuhan berkata, di mana tidak ada jalan, Tuhan buka jalan bagi saudara. Di mana kita tidak mampu melakukan, Dia sanggup menolong saudara untuk melakukannya. Di mana saudara tidak dapat bekerja dengan cara manusia yang luar biasa, Tuhan melakukan dengan cara yang ajaib yang saudara tidak pikirkan dan saudara tidak renungkan, yang tidak pernah timbul dalam pikiran. Tuhan sediakan bagi saudara dan saya orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, artinya Tuhan mampu karena Dia adalah Allah, berdaulat, berkuasa, Ia sanggup dan Dia mampu melakukan keajaiban bagi saudara. Saudaraku, bangsa Israel ketika pergi ke Mesir, saudaraku, di dalam laut Kulsum itu Tuhan sanggup melakukan perkara yang dasar. Ketika Musa dan para Israel, orang-orang Israel dari luar, dari belakang, musuh yang mengejar di depan laut yang sedang bergelora, yang tidak bisa diseberangi. Saudaraku, kemana mereka boleh berseru? Hanya kepada Tuhan, kepada Bapa di tempat yang maha tinggi. Maka semuanya terjadi mujizat dan luar biasa. Saudaraku, mungkin engkau berkata, masa lalu saya begitu hitam, kelam, dan yang membuat saya seringkali ketakutan, trauma, dan membuat saya kehilangan pengharapan. Di depan saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada virus COVID-19, ada situasi politik yang tidak menentu, ada hal-hal yang saya tidak tahu, ada pembuangan pekerjaan, ada ekonomi, resesi, dan segala macam. Saudaraku, saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi di dalam bangsa Israel ketika melewati laut itu. Tetapi apa yang kita dan saudara perlu, kita harus tiru apa yang alami oleh Musa. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya buat untuk dapat melewati segala masalah itu? Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, apapun yang saya dan saudara lakukan hari ini, mari saudaraku, apapun yang masa lalu saya katakan tadi, masa depan kita tidak tahu, tetapi berserulah kepada Bapa. Dia melihat segala sesuatu, Dia tahu segala sesuatu, dan Tuhan berkata, lakukan segala sesuatu, yaitu apa yang ada di tanganmu. Saudara, jangan mengeluh, jangan berputus asa, jangan hanya berkata bagaimana, tetapi saudaraku, hari ini apa yang saudara bisa lakukan, lakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu. Engkau punya nafas, engkau punya tenaga, kita punya harta, ada tubuh badan yang masih boleh bekerja. Lakukan sesuatu karena Allah akan melakukan pekerjaan bagi saya dan saudara, bagiannya bagi saya dan saudara. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, maka Allah kita sanggup. Dia, jadi maksud asar kelimpahan itu adalah satu, karena kasih. Dia mampu.
dia mengasihi saya dan saudara. Kedua, karena kepeduliannya. Dan ketiga, karena pengadanya. Karena dia mampu menciptakan, mengadakan. Dia boleh melakukannya. Ya, di dalam Ulangan pasal 28 ayat 12 di sana dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah. Ulangan pasal 28 ayat 12 di sana, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah. Haleluya. Tuhan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah. Saudara, sangat luar biasa. Tuhan sangat luar biasa. Maka saudaraku, di tahun 2020 atau apapun tahun yang akan kita hadapi di hadapan, maka kita percaya bahwa segala sesuatu ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tetapi saudaraku, untuk memperoleh itu, tadi saya katakan pertama saudara adalah saudara harus tahu saudara adalah orang pilihan Allah. Dan jika saudara belum orang-orang yang merasa sebagai pilihan Tuhan, maka apa yang sangat penting adalah saudara percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa kita adalah umat pilihannya. Dan kedua, orang pilihannya itu selalu ada tinggal di dalam hadirat Allah dan selalu bersekutu, membangun hubungan lewat firman Tuhan, baca Alkitab, dan saudara kulihat doa, dan lewat komunitas kita, saudaraku kekasih dalam nama Yesus, kita baca firman. Itulah bersekutu. Kita rindu dan haus. Kita ingin belajar mengenal Dia dan mengalami Dia dan merasakan bagaimana baiknya Dia, melihat kemuliaannya bekerja atas diri kita. Tetapi lewat firman ini, saudara, itu sebabnya sangat bagus saudara, kita harus selalu membangun hubungan dengan Tuhan lewat persekutuan kita. Haleluya. Dan ketiga, orang yang dijanjikan Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita dalam keadaan yang menjadi batu sandungan, tetapi Tuhan akan menyediakan, mencukupkan, karena Bapa mau menunjukkan tentang kemuliaannya dan kuasanya yang bekerja atas saya dan saudara. Ya, Dia mau kita mengalami sesuatu yang dahsyat dan ajaib atas hidup kita. Itu sebabnya Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan, ya, dan Dia akan memelihara saya dan saudara. Sebab pemeliharaan Tuhan adalah bukti, tanda kedaulatan Tuhan. Ingat saudaraku, pemeliharaan Tuhan adalah bukti kedaulatan Tuhan atas saya dan saudara. Pemeliharaan Allah bukti bahwa Dia sanggup dan memelihara umatnya. Di dalam perjanjian lama ketika Musa berkata, saudaraku kekasih dalam nama Yesus, bagaimana ia berkata, ya, saudaraku, ketika Tuhan sudah berkata, aku ingin membuang bangsa ini dari hadapanku. Tetapi Musa berdoa, bagaimana nanti kata orang? Bagaimana Mesir akan berkata ketika engkau membunuh bangsa ini di padang gurun? Apa nanti mereka katakan bahwa Tuhan tidak sanggup menyelamatkan mereka di tengah padang gurun dalam kesusahan. Tuhan membiarkan mereka pergi ke padang gurun agar mereka mati di sana. Tetapi saudaraku, Musa berdoa bahwa Tuhan, engkau tidak akan melakukan demikian, karena kami tahu bahwa engkau pasti akan membela. Sebab kedaulatan Tuhan akan terjadi dalam pemeliharaannya atas umatnya dan amatnya, gerejanya dan jemaatnya. Jadi saudara, pemeliharaan Tuhan adalah bukti bahwa kedaulatan Allah akan ada di dalam umatnya dan gerejanya. Itu sebabnya kita percaya bahwa Tuhan selalu akan bekerja dengan luar biasa di dalam diri kita. Nah saudaraku, maka ada satu hal yang kita harus percaya, bahwa apa yang kita lakukan itu harus dengan percaya, dengan iman. Ya, kita harus menerimanya dengan iman. Kalau saudara tidak punya iman, itu saya katakan adalah membawa, seperti firman Tuhan berkata, definisinya adalah membawa masa depan ke hari ini. Apa yang kau putuskan, yakinkan, percayakan, dan terima, dan imani hari ini, itu adalah sudah bawa, Tuhan membawanya ke tempat ini. Itu sebabnya kita harus percaya dengan iman. Iman adalah kunci bagaimana saya dan saudara untuk menerima janji Tuhan. Dan untuk sumber kunci itu adalah firman Allah. Saudara, kuncinya adalah firman Tuhan. Dan kunci itulah yang membuka pintu untuk saudara memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang akan dibenarkan oleh Allah. Dengan iman, firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 6, bahwa kita percaya seorang orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan memperoleh hadiah atau hasil buah, dan juga memperoleh segala sesuatu hasilnya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita percaya bahwa kita harus memiliki iman itu. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman yang muncul oleh karena kebenaran itu, dan iman yang ada oleh karena kita menerima janji yang kita terima untuk membuktikan apa yang akan kita peroleh. Itu sebabnya saudaraku,
Dengan iman, aku percaya untuk melihat kebaikan Tuhan. Dengan iman, aku percaya untuk melihat kebaikan Tuhan. Ya, through the faith, I want to see. I believe. I want to see the miracle and the blessing and the goodness of God. Ya, saudara, dengan iman kita akan melihat kebaikan daripada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, perlu sekali adalah bagaimana saya dan saudara memahami iman dan mengerti iman, dan sumber iman adalah pendengaran akan firman Tuhan. Dan karena kita percaya kepada iman itu saudaraku, maka kita akan melihat janji Tuhan yang luar biasa atas saya dan saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur 5 ayat 12 ayat 13, firman Tuhan berkata sebagai ayat terakhir bagi saya dan saudara pada saat ini. Firman Tuhan berkata di sana, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memanggari dia dengan anugerah seperti perisai, saudaraku. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau, haleluya, karena Tuhan akan bersukaria, akan bergembira, akan bersemangat, akan senantiasa penuh dengan gairah, akan selalu punya keyakinan, keteguhan, akan selalu semangat dengan Tuhan, karena orang-orang yang mengasihi namamu ya Tuhan. Orang-orang itu akan selalu bersemangat, bersepakat, dan tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan, tetap tinggal dalam anugerah Allah, tetap tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kita percaya orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan akan bersuka cita di hadiratnya, akan bersuka cita di hadiratnya. Dan kalau saudara tidak bersuka cita di hadiratnya, maka perlu kita introspeksi diri dan kita perlu bertobat, saudaraku. Sebab orang pilihan Allah tetap tinggal dan bersuka cita di dalam hadiratnya. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selamanya karena engkau menaungi mereka. Haleluya. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu ya Tuhan, karena mereka mengasihi engkau Tuhan. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Orang benar, orang-orang pilihan Tuhan. Sebab engkaulah yang akan memberkati, menyediakan, mempedulikan. Tadi saya katakan mengasihi, mempedulikan, menyediakan setiap apapun keperluan umat Tuhan. Haleluya. Saudaraku, dia yang menyediakan kelimpahannya, dari kelimpahannya ia akan menyediakan segala yang baik. Tuhan, sebab engkaulah yang memberkati, engkau yang mengasihi, yang membuat mereka Tuhan kuat, yang mempedulikan seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka selalu sadar dan tahu dimanapun mereka berada dan pergi Tuhan, mereka selalu ada di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Bahkan terlebih Tuhan mampu menyediakan segala yang baik, yaitu menyediakan, mencukupkan, memelihara. Dan firman Tuhan berkata, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Saudaraku, semua itu kita terima dengan iman di dalam nama Yesus, bahwa itu akan menjadi perisai yang memagari kita, yang menyertai kita, yang menaungi kita, yang memimpin kita, yang memagari saya dan saudara. Tetap berjalan dalam anugerah, tetap berjalan dalam berkat, tetap terlindung dan terpelihara dalam berkat Allah, sehingga saudara, kita akan berjalan ke dalam tanah perjanjian, ke tempat yang dijanjikan Tuhan, penuh dengan gilang gemilang, umat pilihan Allah, anak Allah yang hidup dalam anugerah dan berkat daripada Tuhan yang melimpah. Semua itu terjadi oleh karena ada satu perkara yang Tuhan lakukan di dalam diri kita ketika dia telah mati bagi saya dan saudara di kayu salib. Maka semua sudah selesai. Tuhan sudah katakan semuanya sudah cukup, semua tersedia, semuanya Tuhan nyatakan, semuanya Tuhan kerjakan, dan semua sudah terlaksana, dan semuanya sudah terjadi, semuanya sudah dilakukan. Saudara, tinggal saya dan saudara, adakah kita mau dan saudara ingin dan percaya bahwa engkau adalah umat pilihan Allah yang ada dalam anugerah Allah, yang akan disediakan Tuhan segala sesuatu? Adakah saya dan saudara percaya dan yakin apa yang sedang kita terima? Kalau saudara tahu siapa saudara di hadapan Tuhan,
bahwa kita miliknya, saudaraku. Jadi pada pagi hari ini, minggu ini, saudaraku, kita bersyukur bahwa kita bisa kembali bersekutu. Dan biarlah melalui ini kita tetap semangat dan bergairah bahwa we are walking under the grace and the blessing of God. Kita berjalan dalam anugerah Allah. Kita berada dalam perlindungan, dalam perisai anugerah Allah, sehingga dimanapun saudara berada, dinaungi, dipagari, dijaga, ditolong. Bahkan saudaraku, Tuhan akan memberkati saudara kemanapun saudara berjalan dan melangkah. Itulah janji Tuhan di tahun ini 2020. Kita akan melihat bagaimana mujizat Tuhan. Open our eyes to see the glory of God. Open our eyes to see the miracle, the merciful and the glory. Ya, Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Saudara, inilah khotbah minggu ini kepada saya dan saudara sebagai umat Tuhan, anak-anak Allah di gereja FCC. Tuhan memberkati kita, biarlah kemuliaan Tuhan hanya bagi Dia, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan atas hidup kita. Mari kita pikir bahwa kita anak Tuhan, kita ada dalam anugerah dan kita ada dalam hadiratnya. Tetaplah tinggal dan pegang janji Tuhan bahwa saudara tidak keluar dari anugerah di dalam hadirat Tuhan. Tetap ingat Tuhan, tetap percaya Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap lakukan yang benar di mata Tuhan, maka Ia akan menyediakan segala yang baik bagi saya dan saudara. Berkat Tuhan melimpah atas saya dan saudara. Ia menyediakan segala yang baik bagi saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup dan ajaib, kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap umat-Mu dan anak-anak-Mu, gereja-Mu dan jemaat-Mu, dimanapun saat ini berada, dimanapun di rumah mereka dan di keluarga mereka. Tuhan, biarlah tetap mereka tetap semangat. Ketika ada waktu yang demikian, mereka mempergunakannya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk perkara-perkara yang membuat mereka semakin kehilangan semangat dan gairah. Oleh karena boring, bosan. Kenapa? Sebab mereka seringkali tidak mengerti untuk apa segala sesuatu itu terjadi. Tetapi kami berdoa supaya mereka benar-benar ada semangat dan gairah dengan Tuhan, tahu mengatur waktu yang terbaik pada saat-saat sedemikian untuk tetap bersekutu dengan Allah dan untuk membangun hubungan dengan keluarga mereka. Terlebih Bapa di surga, kami mau, Tuhan mau kami istirahat dari setiap pekerjaan kami, pikiran kami, dari hal-hal yang duniawi yang mengikat kami. Tetapi hari ini Tuhan mau agar kami benar-benar sadar bahwa kekuatan manusia, usaha manusia, apapun kekuatan manusia tidak bisa mengalahkan rencana Tuhan atas diri kami. Maka kami hanya tunduk dan taat kepada rencana-Mu, dan berkati keluarga demi keluarga dimanapun mereka berada, agar mereka tetap berjalan dalam anugerah dan berkat Allah, sadar mereka pilihan Allah, dan tetap memegang agar hati mereka tetap di dalam hadirat Tuhan. Maka janji Tuhan, berkat Allah akan tetap ada di dalam hidup mereka. Berkati mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam pergumulan secara keuangan finansial Tuhan tolong dan nyatakan mujizat-Mu, sehingga mereka tetap boleh dengan kuat teguh di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Khususkan berdoa bagi penyakit coronavirus ini Tuhan. Kami patahkan semua roh kematian apapun bentuknya penyebaran. Sekarang kami katakan di dalam nama Yesus, cukup, berhenti dan lakukan segala. Kami berdoa di dalam nama Yesus bahwa Engkau tidak berkuasa atas umat Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, umat Allah yang ada. Mereka terpelihara, dijaga. Kami patahkan, kami tolak semua itu. Dan kami berdoa khusus untuk pemerintah kami, kerajaan ini Tuhan, pemerintahan ini, supaya mereka tetap beri hikmah, akal budi, juga kekuatan bagaimana cara mereka menyelesaikan. Kami berdoa memberkati mereka Bapak, bahkan para dokter misi dan pihak keselamatan yang sedang bekerja dan tungkus lumus, maka Tuhan Engkau juga memberkati mereka, beri damai sejahtera keluarga mereka, jagai mereka, lindungi mereka, naungi mereka Bapak, sehingga dimanapun mereka berada, bagaimanapun pekerjaan mereka, mereka tetap akan di dalam kesehatan pelindungan oleh damai dan sejahtera Tuhan yang luar biasa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Keluarga kami dimanapun juga berada, kami percaya Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, kuduslah Engkau di atas semuanya Bapak. Kami orang yang lemah tak berdaya, seringkali lemah dan tidak mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi-Mu. Ampuni dosa kami, sucikan roh dan jiwa kami, layakkan kami di hadapan-Mu, agar kami tetap kuat menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, gereja-Mu FCC dimanapun saat ini berada. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, puji Tuhan, terima kasih buat waktu ini, dan kita tetap akan semangat, bergairah, karena kita tahu kita ada dalam anugerah dan berkat dan perlindungan Tuhan. Percayalah, yakinlah. Salam dalam nama Bapa, biar kemuliaan hanya bagi Dia, Dia ditinggikan dan diagungkan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.